Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan AR Supriyadi. Kali ini merupakan pertemuan kedua dalam pembahasan bab relativitas, dan subbab yang akan kita bahas kali ini adalah kontraksi Lorentz dan pemekaran waktu atau dilatasi waktu. Baiklah, kita akan menuju ke subbab yang pertama, yaitu kontraksi Lorentz. Oke. Kontraksi Lorentz adalah penyusutan panjang benda akibat gerak relatif benda terhadap pengamat. Ya. Seandainya ada kereta api yang sedang tidak bergerak di stasiun, lalu kita mengukur panjang kereta api dari lokomotif depan sampai gerbong paling belakang, ternyata sangat panjang. Tetapi bila kita diam berdiri, diam di tepi rel, kemudian ada kereta api lewat dengan kecepatan tinggi, maka panjang kereta api tampak lebih pendek. Ya. Berdasarkan kontraksi Lorentz, hubungan antara panjang sekarang dengan panjang mula-mula adalah ini, L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. L0 itu panjang benda saat diam, L panjang benda saat bergerak, V kecepatan gerak benda, C kecepatan cahaya yang besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini kita diuji coba dengan problem 1. Pesawat ruang angkasa saat diam di bumi panjangnya 50 meter. Kemudian pesawat meluncur dengan kecepatan 0,8 C. Berapa panjang pesawat saat bergerak? Ini ya, kontraksi panjang, kontraksi Lorentz. L sama dengan L0 akar ya 1 min V kuadrat per C kuadrat. L0 nya 50 meter ini ya. Akar 1 min V kecepatannya 0,8 C dikuadratkan ya per C kuadrat ya. Ini 50 meter akar 1 akar ya 1 min 0,8 C kuadrat, itu berarti di sini 0,64 C kuadrat per C kuadrat. C kuadratnya bisa hilang, tinggal 64. 1 dikurangi 64 itu 0,36 ya. Ini dikurangi 0,64. Berarti yang ada di sini adalah akar 0,36. Berarti ini diisi nanti 50 meter. Nah, akar 0,36 itu adalah 0,6 ya. Maka hasilnya di sini adalah 30 meter ya. Jadi kalau bergerak 50 itu tampak 30 meter gitu ya. Seperti kereta api ya, bila bergerak itu menjadi lebih pendek. Oke, problem kedua. Jarak Malang Surabaya 80 km. Seorang astronot naik pesawat ruang angkasa dengan kecepatan 0,8 C
dari kota Malang menuju kota Surabaya, berapa panjang jarak kota Malang Surabaya menurut astronot, gitu ya. Panjangnya ini 80 meter, akar 1 min ini 0,8 C kuadrat ya, dibagi C kuadrat tinggallah 64. 1 dikurangi 64 adalah 0,36 ya. 0,36 diakarkan menjadi 0,6 ya. Ini 1 dikurangi 0,64 C kuadrat per C kuadrat ini dibuang ya, hilang ya. 1 dikurangi 0,64 itu 0,36. Berarti nanti ini diisi panjang itu 80 km itu, ini 0,6 jadinya 80 kali 0,6 ada 48 ya, 48 kilometer. Masalah jadikan meter ya kali 1000 lagi itu ya. Menurut astronot panjang jarak Malang Surabaya itu bukan lagi 80 meter tapi 80 kilometer, tapi ada 48 kilometer ya, 48. Sekarang ini seperti problem nomor 2 ini, berapa lama perjalanan astronot dari Malang hingga Surabaya? Ini jaraknya, ini jarak yang dipakai di sini dalam meter ya. Berapa dalam meter dibagi kecepatannya ini ya. Hasilnya sekian skon ya. Hasilnya dibagi sendiri ini berapa? Gitu ya. Hasilnya sangat kecil. Oke. Nomor berikutnya pemekaran waktu atau dilatasi waktu. Umur manusia itu bertambah panjang dalam kurung, atau waktu hidupnya memanjang atau waktu hidupnya mekar ya, apabila orang ini relatif bergerak terhadap orang-orang yang diam di bumi. Dari pengertian ini membawa dampak secara umum, misalnya proses fisik, proses kimia, dan proses biologi semua mengalami pemuluran, pemekaran, keterlambatan waktu. Hubungan antara selang waktu pengamat yang bergerak dengan pengamat yang diam itu delta T 0 sama dengan delta T dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ini delta T selang waktu menurut pengamat yang bergerak terhadap kejadian. Ini selang waktu menurut pengamat yang diam terhadap kejadian ya. Problem, ada 2 anak kembar, Gan dan Ken, sedang berulang tahun ke-17. Saat itu pula Gan mendapatkan tugas keluar angkasa dengan pesawat antariksa dengan kecepatan 0,8 C dan nanti kembali ke bumi saat Ken berulang tahun yang ke-37 ya. Berarti bisa dikurangi perjalanannya Gan itu berapa menurut Ken ya, ini dikurangi 17 ya. Berapa umur Gan saat sampai di bumi, saat kembali di bumi? Kita lihat ini delta T0, ini yang diam, delta T dibagi
akar 1 min 0,8 C kuadrat per C kuadrat ya. Berarti ini deltanya ini adalah 20 ya, selang waktunya 20 sama dengan delta T per akar 1 min 0,64 ya C kuadrat per C kuadrat, berarti 0,1 dikurangi 0,64 itu ada di sini ya. Maka di dalam ini 0,6. 1 dikurangi 0,64 0,36. 0,36 di akar, berarti akar sama dengan 0,6. 20 kali 0,6 sama dengan 12 tahun ya, 12 tahun ya. Umur Gan saat kembali di bumi adalah umurnya Ken ditambah kepergiannya tadi 12 tahun ya, 12 tahun berarti ini 29 tahun umurnya Gan itu 29 tahun, umurnya Ken 37 ya, ulang tahunnya ke 37 ya, selisih waktu jadi lebih muda ya, ini lebih muda. Oke, dari problem 1 bahwa Gan mengalami keterlambatan usia sebanyak umur Ken dikurangi umur Gan ya, keterlambatan usia Gan itu adalah 37 kurangi 29 ada 8 tahun. Saat Gan kembali di bumi menemui kembarannya bahwa Gan tampak lebih muda 8 tahun dibanding Ken sebagai kembarannya. Gitu ya. Problem kedua, unsur radioaktif memiliki waktu paruh 320 hari. Kemudian unsur ini dibawa ke planet lain untuk diuji coba dengan menggunakan pesawat ruang angkasa kecepatannya 0,6 C. Menurut orang-orang yang diam di bumi, pesawat ini kembali ke bumi setelah menempuh waktu 320 hari. Berapa hari keterlambatan waktu paruhnya? Ya. Ini isinya 320 ya. Ini mau dicari ini delta T per akar ini ya, 1 min V kuadrat. Awas V-nya ini ya, V-nya ini V kuadrat. Jadi di ini ada 0,6 C kuadrat per C kuadrat ya. Ini kurang delta T-nya 320 sama dengan delta T akar dibagi akar 1 min 0,36 ini kuadrat ya, 0,36 C kuadrat ya. 1 dikurangi 0,36 itu 0,64 diakarkan berarti tinggal 0,8 ya. Maka delta T-nya adalah 0,320 kali 0,8 ya. Delta T-nya ada 256 hari. 256 hari. Usia unsur radioaktif ini terlambat sebesar 320 min 256 ya, ada 64 hari.
unsur radioaktif ini lebih muda 64 hari dibanding unsur radioaktif sejenisnya yang diam di bumi. Oke, begitu tentang kontraksi Lorentz. Juga ada pemegang waktu, ya. Demikian, mudah-mudahan cita-cita kita sukses, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.